Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang digital payment pada GoPay. Saya, Dea Damayanti, dan teman-teman saya, Dwi Rahmawati, Alvara Cindy Cynthia, Emilia Dwi Agustin, dan Fajar Fahriansyah. Yang pertama, deskripsi dari GoPay. Yang kita tahu, GoPay ini adalah fitur dari Gojek Indonesia yang merupakan uang elektronik atau e-wallet yang dimiliki oleh Gojek Indonesia yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi atau pembayaran. GoPay dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau melakukan transaksi di semua layanan aplikasi Gojek. Selain itu, GoPay juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi di luar layanan aplikasi Gojek seperti transaksi non-tunai secara offline maupun online. Tapi dengan syarat merchant atau toko tersebut merupakan rekan usaha dari Gojek itu sendiri. Dan GoPay memberikan kemudahan untuk para penggunanya dalam mengisi saldo. Jadi kita dapat mengisi saldo GoPay melalui ATM, mobile banking, one click, internet banking, Alfamart, sampai melalui mitra atau pengemudi Gojek. Gojek juga menjamin semua data atau transaksi pengguna melalui GoPay selalu aman dengan menerapkan teknologi terkini. Selanjutnya, analisis model bisnis 4C pada GoPay, meliputi konten, commerce, connection, dan konteks. Yang pertama adalah konten. GoPay dapat melakukan pembayaran pada yang pertama, layanan di aplikasi Gojek. Yang kedua, toko atau restoran rekan usaha GoPay. Yang ketiga, pay later untuk pelanggan terpilih. Dan yang keempat, transaksi keuangan lainnya seperti transfer saldo GoPay ke sesama pengguna dan ke bank bagi kamu yang sudah melakukan upgrade ke GoPay Plus. Selanjutnya ada fitur pada GoPay. Yang pertama ada fitur minta. Fitur minta menampilkan kode QR GoPay untuk menerima transfer dari pengguna lain atau meminta saldo GoPay secara langsung dari kontak. Yang kedua ada fitur riwayat, gunanya untuk melihat riwayat transaksi GoPay. Yang ketiga ada fitur tarik tunai, gunanya untuk melakukan tarik tunai tanpa kartu melalui ATM menggunakan saldo GoPay. Yang keempat ada fitur plus, gunanya untuk mengupgrade akun GoPay menjadi GoPay Plus untuk mendapatkan fasilitas tambahan gratis. Fitur selanjutnya yaitu fitur tarik, gunanya untuk transfer saldo GoPay ke rekening akun bank. Selanjutnya ada fitur tagihan, gunanya untuk menggunakan layanan Go Tagihan. Fitur pulsa, untuk layanan Go Pulsa. Fitur Pay Later, untuk melihat riwayat transaksi, melihat dan membayar tagihan, serta mendapatkan segala informasi mengenai pay later. Fitur selanjutnya yaitu fitur pengaturan. Gunanya adalah yang pertama, melihat status upgrade GoPay ke GoPay Plus. Yang kedua, mengatur fitur sidik jari atau Face ID untuk pembayaran. Yang ketiga, mengatur metode pembayaran dan kartu debit. Yang keempat, mengatur PIN GoPay. Yang kelima, mengatur aplikasi yang terhubung dengan GoPay. Dan yang terakhir, melihat informasi tentang ketentuan layanan GoPay. Fitur yang terakhir yakni fitur bantuan, gunanya untuk melihat berbagai informasi dan solusi tentang GoPay. Yang kedua ada commerce, yaitu cara bayar pakai GoPay. Yang pertama yaitu buka aplikasi Gojek dan klik bayar. Kedua, scan kode QR yang terdapat di meja kasir. Yang ketiga, pastikan jumlah pembayaran sudah sesuai. Keempat, masukkan PIN GoPay. Kelima, transaksi sukses. Ketiga, ada connection. GoPay merupakan uang elektronik atau dompet digital atau e-wallet yang dimiliki oleh aplikasi Gojek Indonesia. Perusahaan Gojek berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya atau customer service. Saat konsumen selesai menggunakan layanan Gojek, konsumen akan diberikan semacam form kepuasan melalui aplikasi. Dari situ, perusahaan berharap bisa memperoleh hal-hal yang perlu dievaluasi sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap transportasi online Gojek sangat positif. Masyarakat dari berbagai macam usia, latar belakang, dan profesi, mereka mempunyai persepsi yang sama terhadap transportasi online Gojek. Yang selanjutnya ada konteks. Gojek menawarkan berbagai jenis layanan untuk GoPay. Gojek pun terus mengembangkan use case untuk pengguna, mitra, pengemudi, dan merchant. Dengan begitu, Gojek bisa tetap menjadi pemimpin pasar.
Di sini ada upaya dari Gojek dengan memberikan diskon atau promo besar-besaran bagi pengguna GoPay, dan ini sering disebut dengan istilah bakar-bakar uang. Upaya ini dilakukan guna memperkenalkan GoPay ke para customer dan tujuan jangka panjangnya, yakni walaupun nanti tidak ada promo, customer sudah terbiasa untuk menggunakan GoPay tersebut. Jadi, selain memperkenalkan juga membentuk habit para customer. Dari data tersebut, sangat terlihat bahwa upaya atau strategi yang dilakukan GoPay ini sangat efektif sekali untuk menggait para customer, dan bahkan dalam beberapa sumber disampaikan, pemimpin pasar pengguna dompet digital sampai saat ini adalah GoPay. Selanjutnya adalah sistem regulasi pemerintah. Direktur Fasilitasi Infrastruktur TIK Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, Neil L. Himam, menilai perlu regulasi khusus untuk menjamin keamanan proses transaksi dalam sistem belanja online. Dia mencontohkan sistem pembayaran yang dikembangkan Gojek melalui aplikasi GoPay. Aplikasi itu bisa dijadikan entitas sendiri dan fokus mengembangkan ekosistem elektronik di Indonesia. Sebab pengisian GoPay sudah didukung perbankan dan alternatifnya lengkap seperti minimarket. Jumlah pengemudi Gojek pun sudah mencapai 250.000, instalasi mencapai 10 juta, dan transaksi bulanan juga tercatat sampai 20 juta. Direktur Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Departemen Pengawasan dan Kebijakan Sistem Keuangan BI, Pungki Purnomo Wibowo mengatakan, BI tidak melarang GoPay melakukan ekspansi terhadap model bisnisnya sepanjang mengikuti aturan yang ditentukan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.